Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan pada kita semuanya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Pemirsa, hari ini kita tanggal 17 Agustus tahun 2021 jumpa lagi dengan petani apokat dan durian asal Desa Tegarjo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Pemirsa, hari ini kita bertepatan dengan HUT, Hari Kemerdekaan RI. Kami mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-76, sekali merdeka, tetap merdeka. Pemirsa, kegiatan hari ini saya di kebun. Kebetulan hari ini saya dibantu oleh Mas Joni Sialagan, Sarjana Pertanian dari Sentra Pemberdayaan Tani Desa Tegarjo. Untuk hama dan penyakit, kita menggunakan insektisida dan fungisida. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Joni Sialagan, Sarjana Pertanian, yang ahlinya yang akan menyampaikan materinya. Silakan Mas Joni. Terima kasih Bapak Sony. Yang pertama, salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi dan semangat pagi merdeka. Karena kebetulan ini kondisi hari kemerdekaan, jadi merdeka. Terima kasih Mas Sony telah mengundang kami ke sini dan bisa memberikan arahan. Apalagi seperti ini diliput juga ya, mudah-mudahan ini menjadi edukasi buat petani kita untuk ke depan yang di sekitaran desa sini. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Mas Sony atau Pak Sony, saat ini saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana sih SOP-nya untuk pengendalian hama penyakit ya, hama penyakit. Jadi melihat kondisi di sekitaran sini itu tanamannya tanaman alpukat dan durian. Jadi kita akan melakukan pengendalian hama penyakit itu menggunakan bahan dari insektisida dan fungisida. Adapun insektisidanya itu banyak jenis bahan-bahannya dan untuk tujuannya itu untuk insektisida itu digunakan untuk hama, Pak. Jadi hama ini ada yang dia bentuk ulat, ada bentuk berkaki dua juga ada. Tapi untuk ke depan kalau berkaki dua kepalanya hitam, jangan dikasih obat ini ya, bahaya nanti. Soalnya yang berkaki dua itu biasanya punya akal dan pikiran gitu ya. Jadi yang kita gunakan yang pertama yaitu fungisida. Adapun fungisida seperti ini. Jadi seperti yang kami lakukan biasanya itu di tempat lain juga, itu fungisida ada namanya Furaxin. Ini tergolong tidak keras. Baru yang kedua ini ada yang Dupont, itu berbentuk tepung. Dupont berbentuk tepung. Itu juga ukuran standar sedang. Terus ada satu lagi yang keras, ini Asepta. Nanti kita perjelas, nanti kita berikan gambar. Jadi semua ini beda-beda fungsinya. Ada yang lembut, keras, dan sedang. Jadi kita harus melihat kondisi tanaman yang terserang, apakah melewati ambang batas, apakah daunnya itu dari yang sebenarnya yang kita lihat itu terserang semua apa enggak. Kalau total keseluruhan daunnya itu terserang, berarti kita gunakan yang keras. Terus yang kedua, kalau memang dia biasa aja, kita pakai yang ukuran dosis kecil aja. Terserah mau tepung atau cair atau yang seperti apa yang kita pakai, yang pastinya tulisannya insektisida itu untuk hama. Untuk macam-macam hamanya banyak. Itu yang pertama, itu dia ada yang berbentuk ulat. Ulat itu biasanya mulai dari akar. Ulat akar juga ada, tapi itu jarang. Ulat batang itu ada, itu tidak memiliki ciri-ciri yang mana yang mau diserang, tidak.
mulai dari ukuran kecil sampai besar. Itu jika di saat itu memang tanamannya bagus, itu kalau tidak kita kendalikan pengendalian hama penyakit, ya, ulat itu tadi akan menyerang. Termasuk juga penggerek batang. Penggerek batang juga itu perlu kita antisipasi. Yang selanjutnya itu eh, bagian daun, biasanya bagian daun itu ada yang berbentuk disentup ataupun yang dia daunnya gosong, macam-macam. Jadi nanti salah satu contoh nanti yang terserang hama penyakit pada tanaman nanti juga kita berikan gambarannya seperti apa, bentuknya seperti apa, salah satu yang terserangnya, biar menjadi gambaran bagi petani sekitar. Terus untuk pengendalian hama penyakit ini kita harus perlu memperhatikan yang pertama itu waktu. Waktu pengendalian hama penyakit itu yang kalau biasanya itu atau yang sering dianjurkan itu di pagi hari dan di sore hari. Kalau di pagi hari itu mulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Dan untuk di sore hari itu mulai dari jam 4 sore sampai jam 7 atau sampai malam. Yang pastinya posisinya hamanya sudah di rumah atau sudah pada tanaman ini lagi nyerang seperti itu. Jadi makanya kita lakukan di waktu seperti itu. Kalau kita lakukan di siang hari, mereka sudah keliling-keliling, jalan-jalan, udah berwisata mereka. Seperti kita ya Mas ya. Iya, Sama seperti kita. tidak jauh dari kita juga seperti itu. Bahwa mereka juga makhluk hidup. Dan satu lagi, kenapa saya bilang tadi punya ambang batas? Karena ya hama itu juga diciptakan ada fungsinya. Tuhan itu maha besar, maha baik. Jadi kalau memang daunnya kebanyakan nggak apa-apa terserang. Kalau daunnya kebanyakan. Tapi kalau daunnya sedikit diserang, sayang tuh. Makanya kita lakukan pengendalian penyakit. Terus bagian yang kedua itu jamur. Jamur atau apalah bentuknya atau alga atau apa, itu termasuk salah satu bagian dari fungisida. Kalau tadi yang pertama itu insektisida, ini sekarang fungisida. Fungisida itu banyak juga, itu akan mempengaruhi tanaman juga seperti itu. Di tanaman ini banyak seperti ini contohnya, ada hitam-hitam. Hitam-hitam nanti kalau kita keliling-keliling hitam-hitam tanamannya. Terus ini ada dia bentuknya itu kayak ada tumbuhan di lingkaran merah-merah ini. Itu jamur juga. Ini jamur merah, kalau ini jamur biasa, tapi ini sangat mempengaruhi. Biasanya kalau daunnya ini hitam, di situ pasti ada keberadaannya tungau. Ini yang kedua ini sejalan ini biasanya. Ujung-ujungnya bentuk daunnya kritik. Seperti itu. Jadi nanti ciri-cirinya ini juga kita sampaikan nanti. Nanti kita uraikan di bawah. Monggo nanti Pak. Untuk bahannya yang model fungisida juga sama dengan yang insek. Yang pastinya nanti Bapak sekalian itu pergi ke toko pertanian, pilih cari yang bahannya insek. Itu untuk hama, fungisida untuk jamur. Jangan digunakan herbisida, bahaya. Itu untuk rumput. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti mudah-mudahan tanaman Bapak sekalian bisa tumbuh dengan baik. Dengan takaran dosis. Oh iya, maaf. Takaran dosis itu yang pada intinya rata-rata setiap jenis bahan yang Bapak sampaikan, yang Bapak gunakan, itu semuanya baik ukuran botolannya kecil atau besar. Yang pastinya ukuran standar itu 10 ml per 15 liter air. Nah, jadi nanti itu menjadi gambaran orang Bapak sekalian. Kalau tanaman Bapak sekalian itu terserang sangat parah, itu dinaikin sedikit boleh, atau sedikit lah, 1 tetes gitu, nggak apa-apa. Kalau dikurangin dari 10 ml juga nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya itu kalau bisa tak sampaikan sama Bapak sekalian, bahan yang orang Bapak gunakan itu contohnya ini decis ya.
jangan digunakan ini berulang-ulang untuk mengendalikan hama penyakit. Di rolling dia. Mungkin pengaplikasian pertama ini, pengaplikasian kedua ini, pengaplikasian ketiga kembali lagi ke awal, ke decis. Jadi hamanya itu bosan dengan makanan itu tadi, karena ini kan sangat mematikan tuh, artinya tidak akan menguntungkan bagi mereka kalau kita nukar jenisnya terus seperti itu. Jadi mereka bosan, akan lemah seperti itu. Semakin orang Bapak sampaikan yang ini ke hama, ini Bapak Bapak aplikasikan ke hama, itu mereka semakin lama akan kembali. Jadi dengan takaran dosis 10 ml itu mereka akan makin kuat seperti itu. Makanya di rolling, perlu rolling seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Oke, monggo Pak, kita langsung pengaplikasian biar nanti tak sampaikan yang mana hal-hal yang perlunya. Demikian penjelasan dari Mas Doni, silakan, dari Sarjana Pertanian. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk tekniknya, mari kita saksikan. Pemirsa, kita penyemprotan, kita harus mengikuti arah angin, jadi kita nggak kena angin. Ini pemirsa. Ya, ini adalah salah satu contoh untuk yang terserang. Ini tanamannya kelihatan besar, tetapi sebenarnya kecil dibandingkan tanaman yang lain. Jadi ini hitam, terus jamur, terus ini ada kuning di sekitaran yang kita bikin daunnya kuning. Itu juga bahwa terdapat tungau seperti itu. Dan untuk pengaplikasiannya kita lihat, kita tidak boleh melawan arah angin seperti itu biar kita lebih aman. Jadi untuk kondisinya ini mesti sampai basah, kondisinya harus sampai basah, tetapi tidak mesti menetes, boleh, yang pastinya basah seperti itu untuk pengendalian hama penyakitnya. Demikian pemirsa, pengendalian hama di Pagaya ini. Semoga hama kita bisa kendalikan, sehingga hewan yang diciptakan oleh Tuhan adalah juga bermanfaat bagi hewan yang lain. Sekian dari saya. Suburlah tanah airku, majulah Indonesiaku, merdeka!